Halo semuanya, ini adalah video pertama dari Sleep Stories yang berjudul Pendewasaan Diri. Aku harap kalian yang mendengarkannya menyukainya dan merasa tenang setelah mendengar cerita ini ya. Dan tentunya jangan lupa like, subscribe, dan komen di channel ini, oke? Baiklah, kalau gitu kita mulai, oke? Pendewasaan diri. Di sini aku rasa kalian sudah pada melewati yang namanya masa pendewasaan ini ya, dimana merasa bingung bagaimana kelanjutan selepas dari usia 19 tahun atau 18 tahun kalian, tepatnya setelah tamat sekolah dan ingin lanjut kuliah. Pendewasaan diri bagiku bukan tentang tahu dan memahami segala hal, tetapi pendewasaan diri itu adalah suatu hal penting dalam hidup ini. Di dalam artian bisa menerima segala kondisi dan masalah yang ada. Sikap dewasa juga terkadang tidak tergantung dari suatu usia. Terkadang usia yang terpaut dibilang masih muda, pemikirannya sudah luas dan sudah bisa mendewasakan dirinya, di mana ia bisa berpikiran luas dan menerima suatu hal yang memang seharusnya untuknya, tetapi Tuhan berikan kepada orang lain. Suatu contoh dariku, biasanya untuk pertama kali kita lulus sekolah atau tahun pertama kita setelah lulus sekolah itu adalah fase-fase di mana kita berpikiran, aku mau menjadi apa? Apakah aku bisa seperti mereka? Dan banyak lainnya. Dan tentunya kita juga merasa saat melamar pekerjaan itu pengalaman kita masih kurang, terus juga kreativitas kita masih di bawah rata-rata, biasanya kan begitu. Tetapi satu contoh dariku, di saat kita ingin mendapatkan pekerjaan yang benar-benar ingin kita perjuangkan tanpa orang dalam itu benar-benar susah. Dan ada kalanya seseorang yang masuk di perusahaan yang sangat ingin kita masukkan tersebut, dengan mudahnya ia masuk, seperti halnya membelikan telapak tangan bagi dirinya. Ya, terkadang juga kita merasa iri begitu mudahnya ia masuk di perusahaan yang ingin kita gapai dengan susah payahnya. Dan menurutku ini adalah satu hal penting untuk diingat. Bekerja bagiku membedakan yang mana remaja dan orang dewasa. Karena yang dewasa lah yang biasanya bisa menghadapi apapun cobaan di depan, maupun itu dari pekerjaan, hubungan, keuangan, atau yang lain-lain. Ini adalah suatu contoh untuk kalian di mana proses pendewasaan diri itu menerima dengan lapang dada dan melihat ke arah yang berbeda. Menurutku proses pendewasaan diri biasanya akan kita lewati di fase-fase yang berbeda di setiap insannya. Salah satunya banyak yang belajar dari keluarganya, dari lingkungannya, dan dari ruang lingkup pertemanannya. Pernah gak sih terpikir di benak kalian tuh bahwa dunia ini memang benar-benar keras untuk dijalani? Dan apalagi di sini ada yang anak yang berjuang atau bekerja bukan untuk dirinya sendiri, atau bisa dibilang juga dia bekerja banting tulang untuk keluarganya. Pastinya tahu rasa berjuang bukan untuk kehidupan sendiri itu sangatlah berat, bukan? Yakinlah, semuanya bakal ada jalan, semuanya akan ada kemudahan. Terkadang diriku berpikir, rezeki Tuhan mana lagi yang kurang kusyukuri? Banyak di luar sana ingin apa yang kita rasakan, seperti halnya kemudahan kita untuk makan, untuk membeli suatu barang, dan lain-lainnya. Satu saranku untuk kalian malam ini, selalu tanamkan rasa syukur terhadap apa yang diberikan Tuhan, tentang kehidupan yang diberikan Tuhan, dan yang lain-lainnya. Itu adalah hal yang cukup, bahkan lebih dari cukup bagi orang lain. Di sini bagiku pendewasaan diri adalah hal yang bisa menerima apapun, baik itu dari cobaan dari segi internal diri kita sendiri atau eksternal diri kita sendiri. Yaitu tergantung dari kita
yang menjalani dan bisa menerima dengan apa adanya tanpa memikirkan omongan orang lain. Dan terkadang pendewasaan diri itu juga kita lewati dengan adanya faktor kehidupan kita sehari-hari, dimana cara kita menghormati yang lebih tua dan memanfaatkan waktu kita untuk mendewasakan diri. Seseorang yang sudah dewasa pasti tahu tujuan hidupnya, seperti halnya membuat planning untuk beberapa tahun ke depan dan persiapan apa yang akan dilakukan nantinya. Hal ini adalah untuk kemajuan diri sendiri, karena tak selamanya bukan kita menetap di tempat yang sama. Kita hidup harus ada yang namanya tujuan. Setiap orang dewasa bahkan mungkin memiliki tujuan hidup. Pesanku untuk kalian yaitu yakinlah pada diri kalian, karena diri kalian yang akan merubah masa depan kalian. Dan benar, terkadang juga masalah dalam hidup ini adalah bagian dari proses pendewasaan diri kita tersebut. Mulai dari usaha untuk lebih baik dalam menjalani kehidupan, menjalani hubungan, meraih impian dan sebagainya. Ada perubahan yang ingin atau mungkin sudah pernah kita lakukan demi menjadi pribadi yang baru. Perkembangan kematangan otak manusia tercepat terjadi pada usia 20 tahun. Dan di saat itulah kita juga mengalami krisis seperempat hidup yang membutuhkan banyak energi untuk memilih dan mengambil keputusan dalam hidup kita nantinya. Ada pula nilai-nilai dalam diri yang harus dikukuhkan untuk secara emosi juga sosial nantinya. Dewasa tentang usia dan bukan siapa aku dan siapa dia. Dewasa adalah tentang memaknai kembali semua pengalaman hidup, berfokus pada perkembangan diri saat ini dan bersiap untuk menghadapi jatuh bangun yang akan terjadi di masa depan. Dewasa itu memang butuh proses panjang dan banyak persyaratan. Salah satunya mampu beradaptasi, bersikap tanggung jawab, dan banyak hal yang lainnya terkadang membuat kita takut untuk menjadi dewasa. Pada saat tertentu pasti ada saatnya kita pernah terjebak dalam emosi masa lalu. Ketidaknyamanan berada di rumah, kegagalan diterima kerja, kegagalan pernikahan, patah hati, dikritik, merasa kesepian, dan segala peristiwa negatif yang pernah menjadi cerita hidup kita. Kita terjebak pada rasa yang tidak aman, yang membatasi diri kita untuk berkembang. Padahal mungkin bisa jadi tubuh ini sudah matang, hanya saja jiwanya yang kita belum siap. Bagaimana kita menyikapi masalah di masa lalu dan selalu terekam dalam otak kita? Biasanya ada dua reaksi emosi, yaitu bersikap dewasa atau kekanak-kanakan. Respon yang dibilang kekanak-kanakan terkadang kita alami adalah hal yang menurutku lucu. Misalkan ya, ada seorang yang mampu atau lebih dari kita. Kita terkadang iri terhadap orang tersebut tanpa berpikir kita ini mempunyai kelebihan diri sendiri. Mungkin dia memang benar, dia mempunyai keahlian di bidang tersebut, tetapi kita belum mengetahui bukan, kita ini ada keahlian lain dalam diri kita. Tanpa kita sadari, kita mungkin malu untuk mulai, malu untuk mencoba dan lain-lainnya. Cobalah untuk memulai. Mungkin di sini ada yang bisa membaca puisi atau membaca berita dan lain-lain. Tunjukkanlah bahwa kamu itu memang benar-benar mempunyai suatu kebanggaan dalam diri kalian. Kamu bukan gak punya kelebihan, tapi kamu belum menemukan kelebihan dalam diri kamu. Jadi jangan ngejudge bahwa kamu adalah orang yang paling gak berguna di dunia ini. Kamu adalah berlian yang masih utuh yang belum ditemukan. Maka temukanlah berlian itu dan perlihatkan kepada mereka keistimewaan dalam dirimu itu. Jika kita secara insentif berpikiran rasa iri terus dengan apa yang kita irikan terhadap pencapaian orang lain, kita tidak akan pernah menjadi pribadi yang dewasa dan akan menjadi sangat sulit untuk membuat keputusan, merumuskan solusi atau konflik yang ada, dan merasakan dilema berkepanjangan. Menjadi dewasa itu memang sulit.
kecuali kita bisa menikmati kehidupan saat ini, merangkul masa lalu dan yakin pada yang masa akan datang. Tentang berproses mencintai masa sekarang ini, kita tanpa sadar kita tidak berfokus pada masa kini dan kita tidak memperbaiki kesalahan yang kita perbuat di masa lalu. Kita hanya berfokus berpikir kegagalan kita dulu. Bagaimana kalau kita mencoba sekarang? Apakah gagal lagi? Stop berpikiran seperti itu. Mencoba dan memperbaiki itu adalah pola pikir yang terbaik menurutku. Karena pikiran kita akan terbawa pada penyesalan masa lalu. Kita yang penuh kegagalan terdorong pada ekspektasi masa depan akan terus berpikiran apakah akan gagal lagi dan lagi. Dan menurutku hal inilah yang akan menjadi proses pendewasaan diri akan bertambah lama. Menurutku pendewasaan diri akan tercapai sempurna jikalau sejatinya kita bisa mencintai masa ini dengan berada seutuhnya, selalu memperbaiki kesalahan dan kegagalan yang di masa lalu kita dulu. Pesanku di malam hari ini, jalankan apapun yang ada di pikiran kalian untuk merubah diri kalian. Apapun yang ada di depan mata, terbukalah dan sigap dalam setiap keputusan. Dan juga harus lebih tenang dalam menghadapi suatu hal yang di luar rencana kita, serta menghargai setiap momen kehidupan kita yang akan bertumbuh lebih baik di masa depan. Dewasa itu artinya bertumbuh, bersedia untuk tumbuh bersama diri sendiri, cintai kekurangan dan kelebihan, dan tentunya optimis pada masa depan, serta berusaha untuk lebih baik dari diri sendiri yang sebelumnya. Sebagai pribadi yang dewasa, kita akan berkenan memanfaatkan diri sendiri dan orang lain, memanfaatkan apa yang telah terjadi di masa lalu dan menerimanya sebagai kegagalan di hidup kita. Karena itu akan menghantarkanmu ke kehidupan yang lebih baik. Memang menjadi dewasa itu tidak tumbuh dalam waktu semalam, apalagi hanya dengan satu permasalahan. Sebab pendewasaan itu diciptakan oleh usaha, kesabaran, yang dibentuk dari ujian permasalahan hidup dan dipertahankan dengan keteguhan diri. Jadi menurutku